Assalamualaikum, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Cutniska Azikia dengan NIM 230102611. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal akhir semester dengan mata kuliah logika penerapan hukum. Baik, jawaban nomor 1, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau fakta yang sudah ada. Jadi kita menggunakan logika untuk menemukan jawaban atau keputusan. Bisa kita lihat dari contoh dalam hukum positif. Di Indonesia, seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pencurian, walaupun dalam suatu kasus tidak disebutkan secara langsung bahwa pelaku melakukan pencurian, tetapi dari fakta seperti mengambil barang orang lain dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin, maka hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana pencurian. Selanjutnya, jawaban soal nomor 2, inferensi tak langsung adalah cara berpikir yang tidak langsung mengambil kesimpulan dari satu fakta, tetapi melalui perantara atau hubungan antara beberapa pernyataan. Maksudnya, kita tidak langsung mengatakan benar atau salah, tetapi melihat dari fakta-fakta yang ada terlebih dahulu. Contoh kasus hukum, semua orang melakukan korupsi dapat dikenakan hukuman. Misalnya si Budi terbukti menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, maka disimpulkan bahwa Budi melakukan tindak korupsi dan dapat dikenakan hukuman. Kesimpulan tersebut didapat melalui proses berpikir dari aturan hukum dan fakta yang terjadi. Nah, selanjutnya jawaban soal nomor 3, inferensi induktif adalah cara berpikir dari beberapa kejadian khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hukum, inferensi induktif membantu hakim melihat pola atau kebiasaan dari beberapa kasus untuk memahami suatu permasalahan hukum. Jadi, contohnya dalam beberapa kasus, misalnya penipuan online, pelaku biasanya menggunakan identitas palsu, meminta transfer uang, lalu menghilang. Dari beberapa kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola tersebut merupakan bentuk penipuan online yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, jawaban soal yang keempat, al-istiqra al-ma'nawi adalah metode mengambil kesimpulan dengan melihat banyak dalil atau fakta yang memiliki hubungan makna, bukan hanya melihat satu dalil saja. Jadi seseorang mengumpulkan berbagai bukti dan pendapat yang berkaitan untuk mendapatkan kesimpulan hukum. Selanjutnya jawaban contohnya larangan riba dalam Islam tidak hanya berdasarkan satu ayat saja, tetapi diperkuat dengan beberapa dalil lain yang menjelaskan bahaya dan larangan mengambil keuntungan secara tidak adil. Dari berbagai dalil tersebut disimpulkan bahwa riba hukumnya haram. Baik, selanjutnya jawaban dari soal nomor 5. Pembaharuan hukum adalah usaha memperbaiki atau menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan zaman, tetapi tetap berdasarkan nilai dan prinsip hukum yang berlaku. Tujuannya agar hukum tetap bisa menjawab masalah baru yang muncul di masyarakat. Contohnya, dahulu transaksi hanya dilakukan secara langsung dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Namun sekarang ada transaksi online melalui marketplace, maka hukum harus menyesuaikan agar transaksi online tetap memiliki aturan yang jelas dan melindungi pihak yang terlibat. Selanjutnya jawaban dari soal nomor 6. Sesat pikir adalah kesalahan dalam cara berpikir yang membuat kesimpulan menjadi tidak tepat. Beberapa macam sesat pikir yaitu yang pertama ada generalisasi berlebihan, yaitu mengambil kesimpulan umum hanya dari sedikit. Contohnya, satu hakim melakukan kesalahan lalu mengatakan semua hakim tidak adil. Yang kedua ada argumentasi berdasarkan emosi, yaitu membuat kesimpulan hanya berdasarkan perasaan bukan fakta. Contohnya, menganggap seseorang bersalah hanya karena tidak menyukainya. Yang ketiga ada serangan pribadi, yaitu
menyerang orangnya, bukan membahas masalahnya. Contohnya menolak pendapat seseorang hanya karena latar belakangnya. Jadi dalam hukum, menghindari sesat pikir ini sangat penting agar keputusan hakim atau pendapat hukum dibuat berdasarkan fakta, bukti, dan aturan yang benar. Baik, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan tugas ini. Saya menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pemahaman materi ini. Saya sangat berharap kritik dan saran dari Ibu dosen untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.